pasangkan fotonya nggak tanggung-tanggung di dalam bus lagi ya. Sendirian lagi. Coba Anda bayangkan ya, guru besar seperti ini dosen saya loh ini, di dalam bus sendirian, tapi gayanya bukan seperti gaya Brandon tadi ya, bukan ya. Itu ya gambar. Karena temannya tahu kebiasaan profesor, dimanapun profesor tidak pernah berhenti berpikir. Kalau kata Naga Bonat, berpikir, nikah masuk juga. Pertanyaannya menjadi begini, Prof. Ada asumsi sementara ini bahwa jangan-jangan itu kan dua, jangan-jangan bangsa kita ini itu bahasanya paling kejam di dunia kalau berbicara di media sosial. Itu jangan-jangan. Tetapi harapan kita tentunya jangan juga bangsa kita ini bahasanya itu jadi terkejam di dunia. Kenapa, Prof, bisa seperti itu ya? Padahal kan kita dikenal memiliki Pancasila. Waktu kecil dulu kami banyak dapat pelajaran budi pekerti gitu ya. Belum kearifan lokal kita yang ramah apa yang tamah, sedang terjadi, santun dan lain sebagainya. Tapi terjadi di media sosial seperti ini. Karena kebanyakan dalam hidup sehari-hari, komunikasi kita ini komunikasi yang tinggi konteks. Jadi muatan konteksnya tinggi. Orang tidak mengerti. Misalnya ditanyain, sudah makan atau belum? Biasanya mengatakan, meskipun belum makan, mengatakan sudah makan. Oke, ini wajah-wajah sebagian yang ada di depan kita begini ya. Kalau kita tanya apakah dia sudah makan, kemungkinan itu ini high konteks. menjawabnya sudah, padahal belum gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya media sosial, seakan-akan dia itu tidak ditanyain siapa-siapa, tapi ngomong sendiri. Oke gitu ya. Jangan tanya-tanya saya sudah makan apa belum. Jelas dari wajah saya belum makan. Kira-kira gitu ya. Begitu, jadi pada waktu komunikasi dengan media sosial, dia mengatakan apa yang ada. Nah, lalu pertanyaan saya pada ahli komunikasi, komunikasi di media sosial itu komunikasi massa atau komunikasi antar personal? Jawabannya dua-duanya. Betul. Tapi di Indonesia yang terjadi adalah komunikasi di media sosial adalah komunikasi massa. Karena apa? Yang muncul bukan nama sendiri. Coba ditanyakan pada beliau-beliau ini. Ya oke. Ini menarik loh langsung ya. Kalau Brandon di pakai namanya, media sosialnya pakai nama sendiri. Akunnya pakai nama sendiri. Jujur. Jujur. Tetapi yang memberi feedback pada Anda berdua ini, apakah mereka itu orang-orang yang Anda kenal dengan nama masing-masing atau orang yang berlindung di balik nama yang orang lain. Orang lain entah nama Kebanyakan buatan. emang pakai akun-akun palsu. Ya, akun palsu. Itu memang agak pengecut juga ya, agak tidak jujur juga ya. Bahkan mereka menguntungkan bagi mengirim kepada orang-orang yang dikenal. Sementara mereka ini kan tidak kenal mereka. Iya, begitu. Tapi harapan dari Prof. Aloy sendiri, harusnya bangsa yang seperti kita ini ya, dengan latar belakang yang begitu panjang, lalu ditambah dengan kehadiran teknologi baru ini, apakah kita mestinya tidak seperti ini, harapan Prof. Alois? Mestinya tidak seperti itu. Oke. Tetapi seperti kita katakan tadi. Ya, Prof, maaf, saya potong. Ini juga bisa dilihat, misalnya bisa ditayangkan mengenai percakapan di sosial media dalam konteks politik pada saat itu. Misalnya pemilihan presiden atau pilkada, bisa ditayangkan nih. Lihat, Prof, ini. Nah, ini ceritanya begini. Ada dua orang pria saling membalas Twitter, lalu akhirnya mereka memutuskan kita selesaikan dengan cara berkelahi yuk. Lalu ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan betul-betul ketemu di Senayan, lalu betul-betul terjadi perkelahian secara fisik. Apa yang sedang terjadi ini, Prof, sebetulnya? Ya, kalau hanya berdua saja berkelahi, saya kira baik-baik saja. Kebiasaan yang sangat cocok dengan kebiasaan media sosial adalah orang berlindung di balik nama samaran. Jadi kalau sudah mulai bertemu tatap muka, tidak berani. Nah, ini sesuatu yang baru, bagus. Berani. Malah bagus jadi, ya? Prof, jadi berantem itu bagus ya, Prof? Bukan berantemnya. Bukan berantemnya yang bagus. Tapi ketemunya. Ketemunya, artinya berani mereka face to face lah, langsung. Baik, Dependi, kita undang mahasiswa juga untuk bertanya pada Prof. Ini contoh-contoh komunikasi yang seperti apa sih yang mereka nikmati atau... Silakan teman-teman mahasiswa. Mana? Silakan, Rai. Siap. Kristi. Siapakah? Oh, sekarang yang beralma mater merah. Silakan. Silakan berdiri, Mas. Kayak Pak Jokowi waktu muda ya. Kayak vokalis The Titans deh. Bener-bener ya, kemungkinan Pak Jokowi Dengan waktu muda. siapa? Jokowi waktu kuliah begini nih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya main ya, tangannya ya. gayanya. Kenapa tangannya harus keriting? Rapper kali ya, Gak rapper. apa-apa, gak apa-apa. Enggak emang kayak gini. Oh, Orangnya emang kayak kayak gini emangnya. Oh, Dan begitu. sah. Di Ya, media kenalin, sosial sah juga, silakan. Iya, Ya. kenalin nama saya Sansan dari Universitas Mercubuana. Iya. Saya mau nanya nih sama Prof Always gitu. Ya. Kalau sekarang nih kan saya lihat media sosial sekarang tuh banyak kata-kata kasar gitu. Itu gimana? Enggak banget, menurut saya itu enggak banget gitu. Kayak saya nih, iyalah. Banyak yang suka kata-kataan juga kayak saya nih. Itu main Facebook dikatain, main Twitter dikatain. Di sini juga dikata-katain, nggak Iya. boleh loh, nggak boleh loh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, Nah, pertanyaannya apakah itu mencerminkan etika bangsa ini gitu? oke. Oh, Udah? masuk ke etika. Terima kasih ya, tepuk Iya, tangan juga dong. Terima kasih Bukan sekali. main. Tapi Ini termasuk pertanyaan terima cerdas kasih loh, Rey. harus gaya itu dong. Iya, terima kasih. Tapi kita saya ingatkan, kita aneka ragam dan Aneka itu juga salah satu gaya yang memang Ekspresi. dipakai nggak apa-apa. Silakan, Ya, Prof. Silakan, Prof. Ya. Singkat. Sekarang kalau Seperti saya tadi tadi. minyak budaya, sekarang etika. Seperti tadi, ketika masuk dalam komunikasi massa, itu pikiran turun dan emosi naik. Maka muncullah kata-kata yang seperti itu. Itu kemungkinan besar nama yang dipasang di situ bukan namanya sendiri. Kalau Anda mencari nama saya di Facebook, tidak ada. Iya. Di Twitter, tidak ada. Sama, Prof. Saya juga nggak ada. Nggak ada, iya, iya. Emang saya nggak punya, Prof. Balik lagi, Prof. Jadi itu Ya. terjadi pelanggaran etika karena Iya. orang berlindung bukan di nama yang yang sesungguhnya. sesungguhnya. Jadi itu betul ya, pelanggaran etika, Etika. dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, betul. Oke, baik, Ya. gitu Kang Ming. Ya, dipaham ya memang. Dan yang paling harus dipahami oleh kita sekarang yang barangkali juga tidak dipahami masyarakat itu mungkin ada faktor-faktor yang lainnya, misalnya apa? Keadaan ekonomi, kekesalan, kemacetan sehingga ekspresi ditumpahkan di sana. Bisa juga ya, Prof ya? Sangat betul. Ya. Tapi walaupun ada keadaan-keadaan seperti itu, ini profesor etika. Tidak terlalu banyak loh. Kalian dapat pelajaran etika nggak? Dapat ya, luar biasa. Kalian? Dapat. Kalian? Dapat. Nah, balik lagi, Prof. Jadi mungkin ada tekanan ekonomi, ada persoalan di rumah dan segala macam. Di mana posisi etika yang mungkin bisa menyelamatkan itu? Mengingatkan kita bahwa kita adalah bangsa yang harus tetap menjadi Indonesia. Nah, ini persoalannya. Jadi etika tradisional sebenarnya itu kan mengatur tingkah laku kita. Tetapi masalahnya internet sendiri sesuatu yang baru. Modern, bahkan mungkin postmodern yang masuk ke dalam perilaku kita. Dan guru-guru Anda, dosen-dosen Anda itu tidak secanggih Anda itu memainkan Ya, internet itu. betul. Karena manfaat internet juga banyak sekali. Nanti akan kita lihat. Oke. Baik, terima kasih Prof. DPD sebentar kita berikan dulu kepada Ray sama Chris. Silakan Chris. Iya, kita akan sambung lagi tentang pelanggaran etika baik yang tua atau yang muda, tapi sesaat lagi pasti tetap di menjadi Indonesia karena kita tak akan pernah lelah. Jadi